Halo teman-teman, kembali lagi di Lincung Studio. Dalam video kali ini kita akan belajar cara bikin sosial media post yang simple dengan tema retro. Contohnya seperti gambar di layar. Nah seperti ini. Untuk template ini bisa teman-teman dapetin di freejay.net. Silahkan kunjungi link deskripsi di bawah atau menuju langsung ke freejay.net. Oke, kita langsung aja buka Photoshop teman-teman. Di sini langsung aja kita langsung menuju ke file, kemudian kita klik new. Di sini kita pakai ukuran 2000 kali 2000 pixel seperti ini. Kalau sudah silakan diklik create. Langkah pertama, di sini kita siapin dulu dari foto yang akan dikasih efek. Di sini teman-teman bisa cari foto dengan tema rada gelap. Kemudian jangan lupa di sini formatnya potret dengan background yang kosong atau blank seperti ini. Nanti efeknya lebih bagus lagi karena di sini kita akan main-main dengan yang namanya blur dan noise. Oke teman-teman, langsung aja di sini kalau sudah silakan di enter. Langkah berikutnya sebenarnya sangat simple banget. Kita langsung aja menuju ke filter, kemudian pilih blur dan pilih Gaussian blur. Nah untuk di sini pada radius kita naikin sampai 100-an teman-teman, misal 111 seperti ini. Jika sudah silakan diklik OK. Oke. Setelah seperti ini teman-teman silakan langsung aja menuju ke smart filter atau kotak putih di bawah layer. Kita klik seperti ini. Kemudian berikutnya kita pilih brush. Jangan lupa brushnya pilih warna hitam ya. Jika sudah dipilih kita klik OK dan di sini kita gedein dulu dengan cara pencet kurung tutup. Kemudian silakan brush pada bagian atau area wajah. Tapi sebelumnya untuk opacity kita turunin dulu teman-teman. Misal 70%. Kemudian kita bisa brush seperti ini. Kalau dirasa kurang feathernya atau gradasi blurnya itu terlalu keras, silahkan diturunin lagi pada opacity misal 30%. Di sini kita bisa klik seperti ini. Kemudian kita zoom teman-teman. Nah bagian ini kita bisa jelasin dari bagian wajah. Caranya kita gedein lagi pada opacity dan kita kecilin pada brush. Kita jelasin pada bagian mata, hidung dan mulut. Yang terpenting adalah ini. Kemudian jika muncul kontras, kita bisa gedein dulu dan kita turunin pada opacity. Kemudian kita brush sedikit teman-teman agar cahayanya itu lebih rapi lagi seperti itu. Oke, kemudian jika ada beberapa objek misalnya pada rambut yang kelihatan, kita juga bisa hapus atau kembalikan lagi ke blur dengan cara kita pilih warna putih atau kita ganti brushnya dengan warna putih. Kemudian silakan dikecilin dulu agar lebih detail lagi. Setelah itu silakan teman-teman brush pada area-area yang akan dikasih blur seperti ini. Kita tambahin untuk keburaman atau blurnya agar lebih smooth teman-teman seperti itu. Oke, kita lanjutin dulu mungkin untuk penghapusan dari rambutnya. Oke, misal seperti ini. Kalau sudah dirasa cukup, langkah berikutnya kita bisa langsung aja menuju kita langsung aja menuju ke filter lagi. Pilih noise, kemudian teman-teman silakan klik add noise. Nah, pada bagian ini silakan atur sendiri pada bagian amount agar noise-nya kelihatan rapi. Misal kita turunin aja misal pada angka 7. Nah kemudian untuk distribution silakan pilih Gaussian, kemudian monochromatic jangan lupa dicentang seperti ini. Langkah berikutnya silakan diklik OK dan kita perbesar terlebih dahulu. Nah nanti pada blur akan terlihat rapi pada bagian rambut seperti ini. Jadi kayak pecah teman-teman, terurai partikel-partikelnya. Berikutnya jika wajahnya pengen dikasih efek noise, caranya silakan teman-teman langsung aja buat layer kosong baru di atasnya. Di sini kita pilih paint brush tool, kemudian warnanya warna putih dan kita klik satu kali seperti ini. Langkah berikutnya silakan menuju ke filter, pilih noise dan pilih add noise lagi teman-teman. Oke, di sini silakan atur pada bagian noise, misal ada 11% dan kita klik OK. Oke, berikutnya di sini kita menuju ke move tool dan jangan lupa pada blending mode diganti menjadi linear burn teman-teman agar seperti ini, jadi pada bagian wajah terkena bercak-bercak dari noise-nya. Oke, ini adalah untuk style yang pertama atau style yang tajam seperti ini. Namun ada juga style yang kedua atau level yang kedua. Di sini agak lembut seperti itu. Di sini langsung aja kita contohin. Misal kita cari foto yang sama dengan template-nya. Yang sudah di drag di Photoshop. Kemudian kita gedein dulu seperti biasa. Oke, seperti ini. Jika sudah kita bisa enter. Langkah berikutnya teman-teman sama kayak tadi, silahkan menuju ke filter,
pilih blur dan pilih Gaussian blur lagi teman-teman. Oke, di sini untuk radius kita kecilin aja, misal 30% lah atau 70% bisa teman-teman. Oke, seperti ini. Ya sudah, silakan diklik OK. Nah, berikutnya kita klik lagi pada Smart Filter, kemudian pilih brush dan jangan lupa brushnya pilih warna hitam, dan jangan lupa opacity-nya dikecilin teman-teman, sekitar 30% seperti itu atau 40%. Kemudian kita gedein dulu. Oke, kita fokus pada bagian wajah, kita klik satu kali. Nah, nanti akan ada efek-efek dreamy seperti ini. Kemudian kita kecilin lagi pada bagian brush dan kita klik satu kali lagi teman-teman. Nah, kita kecilin lagi pada brush dan kita fokus pada area wajahnya. Kita klik lagi, ya, sudah jadi. Langkah berikutnya kita langsung aja Command C. Setelah ini silakan teman-teman ganti blending modenya menjadi screen agar terlihat lebih bercahaya lagi teman-teman, seperti ini, lebih ngeblur. Kemudian di sini untuk Gaussian blur juga kita naikin menjadi 150-an ini. Oke, ya sudah, silakan diklik OK. Kemudian kita klik lagi pada Smart Filter teman-teman, kita pilih brush dan di sini kita brush lagi pada area wajah agar tidak ikut ngeblur seperti yang bagian bawah, karena di sini kan kita butuh fokus dari area wajah ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian langkah berikutnya kita tinggal naikin aja pada noise yang telah kita buat tadi. Nanti akan seperti ini, jadi lebih bagus lagi, lebih halus lagi, dan pada bagian area-area di samping wajah ini juga kelihatan. Tapi di bagian yang transisi atau warna gradasinya masih menjadi partikel-partikel halus seperti ini teman-teman. Oke, jika sudah silakan pencet Command 0 dan langkah berikutnya di sini kita siap untuk kasih teks. Nah, untuk pembuatan teks sendiri sebenarnya sangat mudah banget seperti ini. Mungkin kita akan contohin teman-teman agar teman-teman bagi yang pemula bisa mempraktekkan di rumah. Oke, pertama-tama silakan menuju ke horizontal type tool. Kemudian untuk fontnya di sini kita pakai font yang biasa aja, yaitu Times New Roman. Kita pilih yang bold. Kemudian untuk ukuran nanti menyesuaikan, dan warnanya jangan lupa kasih warna putih. Nah, jika sudah di sini kita bisa langsung aja pencet caps lock dan kita tulis judulnya. Oke, jika sudah kita menuju ke Move Tool. Kita Command T dan kita gedein. Kita enter, Command A, dan silakan ditengahin teman-teman. Jika sudah kita bisa Command D, kita klik dua kali pada layernya. Kita pilih kita pilih karakter. Kalau nggak ada karakter silakan menuju ke window dan pilih karakter seperti ini. Kemudian pada bagian space landing atau jarak atas bawah teman-teman, kita turunin sampai normal, kira-kira seperti ini. Kemudian kita tambahin teks pada bagian yang kosong. Nah, caranya silakan pencet Command dan Command J. Berikutnya kita bisa tulis teks kecil teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa menuju Move Tool, pencet Command T dan kita kecilin. Setelah itu kita taruh di area sini, area samping dari huruf A. Oke, jika sudah kita langsung aja menuju ke Ellipse Tool. Nah, jika sudah dipilih kita menuju ke pengaturan mode, kita pilih shape dan fill-nya kita hilangin. Kemudian teman-teman untuk stroke kita pilih warna putih atau warna-warna yang teman-teman inginkan. Oke, jika sudah silakan pencet silakan langsung aja bikin ellipse seperti ini. Jika kurang besar pada bagian garis silakan atur pada stroke sampai benar-benar sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Oke, sudah. Kemudian menuju ke Move Tool. Oke, kita Command A lagi dan kita tengahin teman-teman. Oke, kita Command D dan berikutnya yang bagian teks kita bisa ke atasin, taruh di atas agar balance seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini kita tinggal tambahin aja teks atas dan bawah. Nah, untuk cara pembuatan teks pasti sudah pada tahu ya. Silahkan teman Command J dulu dan geser ke atas untuk teks yang diganti, klik dua kali dan silakan ganti dengan teks yang teman-teman inginkan.
Oke teman-teman, jadi seperti ini untuk hasil akhirnya. Mungkin bisa diotak-atik lagi pada bagian yang ingin diganti seperti itu. Dan untuk pembuatan dari teksnya mungkin bisa teman-teman kreasikan sendiri karena pembuatan teks sangat mudah banget. Jadi seperti itu, kita coba implementasikan pada foto yang sebelumnya ya. Nah, jadi seperti ini. Untuk penempatan juga di sini kita pakai penempatan yang standar, dimana untuk title atau judulnya di tengah, kemudian di atas dan di bawahnya itu bagian keterangan doang, dan di sini juga keterangan paling kecil, standar layout lah teman-teman gitu. Atau teman-teman ambil referensinya dari desain yang telah jadi seperti ini, bisa di copy seperti itu. Oke, jadi sangat gampang banget untuk pembuatan desain seperti ini, social media desain dengan foto efek yang blur dan juga desain-desain elemen berbau retro dan vintage. Oke, mungkin teman-teman bisa coba sendiri di rumah dan kreasikan dengan sebagus teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu tutorial hari ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya, dan seperti biasa teman-teman, selamat berkarya.